memang benar di zaman saat ini pengaruh zaman itu sangat luar biasa. Banyak beberapa anak sebulu yang terjun ke narkoba, baru pergaulan bebas dan yang lainnya. Di mana perkembangan zaman juga membuat anak muda semakin lemah dengan karakter, lemah dengan sikapnya untuk menuju yang terbaik. Shalom buat saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, pada kesempatan ini, kita bersama dengan teman-teman pemuda dari distrik 24 Tanah Jawa, dan mereka termasuk dalam organisasi Umat Naposo Bulung distrik 24 Tanah Jawa. Nah, pada saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana caranya agar bisa melayani Tuhan melalui memotivasi teman-teman kita yang sebaya, yang merasa saat ini sedang mencari jati diri di masa pancaroba. Nah, saat ini kegiatannya kita hanya mau tanya-tanya, wawancara bagaimana ketika dalam pelayanan di Umuan Naposo Bulung Distrik Tanah Jawa. Saya Yohanes Putra Manalu, Pendeta AKBP dari Malagas 2. Saya melihat perkembangan pemuda-pemudi saat ini memang sungguh sangat memprihatinkan. Nah, saya khawatir kalau kita tidak membimbing mereka, kalau kita tidak sama-sama merangkul mereka dan bersama-sama untuk mendekati mereka, mereka akan selalu dan akan terjerumus terus terhadap perubahan-perubahan zaman, bahkan ke hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, melihat dengan pengurus Naposo Bulung distrik ini, karena mungkin abang siapa namanya bang? Roy Manik pernah memiliki pengalaman tentang pelayanannya sebagai ketua Umuan Naposo Bulung distrik 24 Tanah Jawa, yang kukuhkan dengan perkembangan pemuda yang saat ini semakin parah ke arah yang salah. Nah, bagaimana tanggapan Roy Manik? Mungkin bisa tahu dulu untuk bersaksi. Awal mulanya kenapa memilih untuk terjun pelayanan? Memang awalnya itu ada dorongan dari orang-orang terdekat, dan dulu paling dekat dulu saya sama dengan Inang Diakones. Jadi itu yang motivasi saya jadi untuk terjun melayani. Dan nggak cukup hanya melayani, ternyata perlu juga tanggung jawab yang besar. Artinya biar lebih lancar untuk melancarkan semua pelayanan-pelayanan, termasuklah untuk pengembangan Naposo Bulung. Memang benar di zaman saat ini pengaruh zaman itu sangat luar biasa. Banyak beberapa Naposo Bulung yang terjun ke narkoba, baru pergaulan bebas dan yang lainnya. Yang paling parahnya sekarang itu pemuda-pemudi itu banyakkan yang terjun, yang jadi korban itu di sosial media ataupun gadget. Kita tahu banyak anak muda yang di pinggir jalan hanya memainkan handphone saja, tidak ada yang berpikir untuk mencari kerjaan. Jadi itulah memicu kami juga di sini supaya bagaimana biar Naposo Bulung itu lebih kreatif, inovatif melalui organisasi di gereja. Jadi aku berprinsip melalui Naposo Bulung ini aku harus bisa jadi berkat buat Naposo Bulung juga. Jadi aku di sini juga ada untuk Naposo Bulung dan untuk Tuhan. Ya, seperti itulah. Bagaimana dengan situasi masa sekarang kepada anak muda, contohnya di mana anak muda sekarang memang sangat luar biasa susah untuk menuju ke yang lebih baik lagi, di mana perkembangan zaman juga membuat anak muda semakin lemah dengan karakter, lemah dengan sikapnya untuk menuju yang terbaik. Maka dari situ kami dari pemuda Naposo Distrik HKBP Tanah Jawa untuk mendorong dan mengajak teman-teman yang ada atau pemuda yang ada di luar dari PND Distrik 24 Tanah Jawa, mari kita rubah diri kita untuk menjadi yang terbaik lagi,
dan kita rubah sikap dan karakter kita, menjadikan diri kita diri yang terbaik lagi. Itu dari saya. Mohon maaf Bang, dari siapa? Apa nama? Dedi Simanukali. Dedi Simanukali, mantap sekali ajakan dan motivasi dari Bang Dedi Simanukali. Dari cewek-cewek dulu. Kan yang pemuda ini bukan hanya sebatas kita cowok ini. Yang salah langkah pun para remaja atau naposo ini bukan cowok aja. Anda tahu ada yang mau ngasih statement ini dari yang perempuan-perempuan? Ya. Ayo itu. Ya mungkin dari saya. Siapa itu namanya, maaf itu? Nama Lia Manik. Lia Manik ya. Ya, pengalaman karena dulu kuliahnya di Riau. Oh, Riau di mana itu? Universitas Riau. Unri. Universitas Riau ya. Unri. Ya. Pengalaman karena memang dulu pun aktif di dunia mahasiswa, di organisasi Kristen juga, dan sudah berpengalaman terjun di gereja-gereja yang lain gitu, di gereja-gereja kecuali gereja HKBP sudah berpengalaman, jadi banyak melihat partisipasi pemuda seperti apa ke gerejanya gitu. Ketika di dunia rantau banyak yang lupa gereja asal. Itu yang terjadi ketika banyak mahasiswa jauh dari dunia, dari tempat dia asalnya dia gitu. Jadi melihat itu punya keinginan ketika kembali ke kampung halaman, ya bukan berarti kembali ke kampung tidak mampu bersaing di ibu kota, tidak. Ketika kembali ke kampung halaman ada niat dan harapan gitu, melayani bisa di dunia rantau. Ketika ke kampung pun kita harus mampu. Betul. Gitu. Jangan berbuat di dunia rantau bisa, tapi di kampung halaman tidak bisa. Nah, itu harapan saya sendiri. Makanya juga sampai sekarang terlibat di dunia Naposo Bulung. Oke, dari siapa Kak tadi nama? Renita Syahaan. Oh, Renita Syahaan ya. Silakan Kak. Ya, yang pertama sekali saya sangat bersyukur, yaitu Tuhan memberikan saya suatu talenta untuk bisa berpelayanan seperti itu kan, berbagi pengalaman juga dari kecil sampai SMP itu selalu rajin sekolah minggu, pelayanan gitu, ngajar sekolah minggu gitu kan. Jadi saya sangat menikmati pelayanan itu gitu. Jadi saya ingin bagaimana pelayanan saya itu banyak memberikan berkat untuk orang lain juga melihat gitu kan. Jadi begitu juga setelah tamat saya juga merantau di Karawang. Jadi saya juga di sana aktif berpelayanan sekolah minggu dan Naposo. Jadi saya sangat menikmati pelayanan di sana. Jadi saya bisa melihat, oh di kampung seperti ini, di sana seperti ini. Jadi ternyata sangat banyak sekali kurangnya gitu. Betul. Jadi saya semakin termotivasi. Berarti pelayanan saya masih belum gitu kan. Jadi banyaklah hal-hal yang menarik saya dapatkan di sana, dan saya juga balik lagi ke kampung, dan itu pun harus bisa saya terapkan di kampung saya sendiri. Tetap berpelayanan dan ambil bagian juga lagi sama seperti yang saya tinggalkan dulu gitu. Jadi melihat karakter anak-anak juga makin banyak yang sangat susah lah untuk dibina gitu kan Mama. Jadi saya semakin tertantang untuk bagaimana saya bisa merubah pola pikir mereka gitu. Bagaimana saya bisa mengajarkan dia supaya dia bisa lebih terarah seperti itu kan Mama. Jadi jujur saya juga di sini baru tahu ada Naposo Distrik itu 2018. Itu baru saya aktif di sini, dan puji Tuhan juga dipercayakan juga sebagai bendahara tadi. Jadi semakin saya masuk ke dalam pelayanan ini, banyak hal yang juga saya dapat gitu kan memang. Karakter teman-teman saya ketika berkunjung juga saya melihat. Jadi pengalaman-pengalaman itu mengajarkan saya untuk selalu bersyukur gitu. Bagaimana sih bisa biar menjadi berkat untuk orang lain seperti itu kan memang. Jadi ya inilah gitu. Jadi kedepannya saya juga semakin tertantang untuk selalu berpelayanan bahwasanya sudah tertanam di dalam hati untuk melayani gitu Ama. Seperti itu. Oh iya, sangat mulia sekali. Ada yang lain? Ide? Nah, baik. Dan itulah menjadi motivasi kita pada saat ini untuk melayani Tuhan melalui kumpulan distrik ini. Nah, kalau boleh, sekarang kan kita dalam masa berat ini sekarang ya.
COVID-19 ini, dan kita tidak bisa lagi seperti dulu bagaimana bersama-sama, bagaimana memuji Tuhan bersama. Dan melihat situasi sekarang ini, nah kita mau ada sedikit pesan buat kawan-kawan yang mungkin saat ini yang masih beribadah di rumah saja, atau bahkan tidak ada lagi pelayanan-pelayanan organisasi-organisasi kayak gini. Ada pesan yang mau disampaikan dari kita pemuda-pemudi untuk menyemangati mereka. Silakan ke Pak Ketua, saya mau Pak Ketua duluan. Ya, kalau untuk pelayanan di masa-masa corona ini, ya, kami harap untuk pemuda-pemuda yang belumnya aktif melayani, tetap berpengalaman sama Tuhan, tetap berjaga-jaga, dan tetap juga untuk waspada dan saling mengingatkan buat saudara-saudara kita di luar sana juga, terutama sesama Napa Sebulung, agar tetap mengantisipasi semua wabah virus corona ini. Itu. Bang, ada lagi? Oke, pesan. Ya, pesan saya untuk pemuda yang ingin masih beribadah di rumah, marilah kita saling menjaga diri kita, dan kita buat kalau wabah ini menjadi pelajaran bagi kita bisa semakin untuk melayani Tuhan, supaya kita aman dan kita selalu bisa hidup dengan nyaman seperti biasanya. Sekian. Ada lagi yang menyampaikan pesan? Ya. Pesan-pesan untuk kita pemuda-pemudi tetap semangat untuk melayani. Jangan ada alasan karena pandemi sekarang ini tidak ada pelayanan karena ada new normal, sudah aktif kembali di gereja. Tetap semangat. Kita yakin rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Semoga pandemi cepat berlalu dari negeri kita. Amin. Nah, di Napa Sebulung ini kan ada moto. Punguan Napa Sebulung distrik Tanah 24 Tanah Jawa, masih kaya, masih kosan, masih hormat. Oke.